sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan pertama saya Tirta Sadra Gemilang dengan nomor NPM 2014071050. Dan saya nama Andika Gufron dengan NPM 2014071044. Saya Intan Nuraini dengan NPM 2014071012. Saya Jenisa Fitri dengan NPM 2014071048. Di sini kami akan memperkenalkan alat kami, yaitu alat penetas telur yang berbasis Arduino Uno dengan sensor DHT22. Selamat menyaksikan. Kelompok kami menggunakan sensor suhu dan kelembapan. Di sini kami membuat alat penetas telur. Nah, tujuan dari pembuatan alat ini yaitu untuk menambah pengetahuan tentang sensor DHT22. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu Arduino, RTC, MMC, LCD, sensor DHT22, relay, kabel jumper, breadboard, dan lampu. Dalam rangkaian yang pertama, kita memasangkan ground dan VCC dari Arduino ke breadboard. Kita ground, kita beri kabel warna hijau, kemudian untuk VCC nya kita beri warna abu-abu. Setelah itu kabel dihubungkan ke board. Kemudian kita memasang LCD, dimana untuk pin-pinnya itu ialah ground dan VCC di jalur yang sama di board yang sudah kita pasang tadi. Untuk ground warna hitam dan VCC warna hijau. Kemudian kita memasangkan pin SDA dan SCL pada Arduino yang terletak di ujung atas pin digital. Kemudian setelah LCD terpasang, kita lanjut untuk memasang MMC. MMC berguna untuk menyimpan data, dan untuk pinnya ialah pertama ground dan VCC sama seperti komponen lainnya, yaitu di ground dan VCC yang telah disambungkan ke Arduino. Kemudian untuk pin MISO kita hubungkan ke pin digital 12. Kemudian pin MOSI kita hubungkan ke pin 13. Lanjut pin SCK kita hubungkan ke pin digital 11. Kemudian untuk pin CS pada MMC kita hubungkan ke pin digital 4. Setelah MMC terpasang, lanjut kita memasang RTC. RTC yang pertama pin ialah ground dan VCC, sama seperti komponen lain, dimana arusnya itu berpusat pada Arduino yang di jumper dengan breadboard yang telah dipasang. Kemudian yang kedua ialah pin SDA, dimana SDA dihubungkan ke pin A4 pada Arduino, dan kemudian pin SCL dihubungkan ke pin A5 di Arduino. Setelah itu kita memasang sensor DHT22, dimana di sini memiliki 3 pin, yaitu yang pertama adalah ground dengan kabel hitam, kita pasangkan ke ground. Kemudian VCC dengan kabel merah
kita pasangkan ke VCC pada basis yang sama. Kemudian untuk pin datanya itu kita hubungkan ke pada digital 5. Nah, oke. Untuk pemasangan sensor DHT22 sudah selesai. Kemudian lanjut kita memasang outputnya. Untuk di sini output itu menggunakan sebuah relay yang berarus 5 volt. Nah, untuk relay ini sendiri itu memiliki 3 pin sama seperti sensor DHT22, yaitu pinnya ialah ground, VCC, serta untuk datanya kita colokkan di pin digital 8. Dan yang terakhir kita memasang potensiometer. Nah, untuk potensiometer ini spesifikasinya kita menggunakan yang 100k ohm. Kemudian untuk kaki-kakinya untuk kaki kiri kita hubungan ke ground, untuk kaki kanan kita hubungan ke VCC, dan untuk kaki tengahnya ialah sebagai datanya kita hubungkan ke pin analog 0. Nah, mungkin seperti itu rangkaiannya untuk sensor dari DHT22 ini. Oke, ini merupakan cara kerja dari setting point, yang dimana setting point ini dipasang atau difungsikan sebagai fokus dari relaynya saat hidup itu. Jadi di sini kita atur di setting point 1, masih di setting point 1, yaitu ketika suhu di bawah 26. Suhu di bawah 26 maka lampu akan menyala, dan ini suhu sudah di atas 31 derajat. Jadi maka lampu tidak akan menyala. Kemudian diubah ke setting point 2 dan 3. Kemudian untuk setting point 4 baru lampu menyala, karena di setting point 4 itu ialah ketika suhu kurang dari 32 derajat maka lampu akan menyala. Kemudian setelah itu kita ganti ke set point 4. Setelah set point 4, set point 5 di angka ADC lebih dari 500. Kemudian set point 6. Kemudian untuk cara pemasangan set pointnya itu pemutaran potensio searah dengan jarum jam. Kemudian set point 7 di angka 800. Kemudian set point 8 itu di angka 900 hingga 1000. Di sini masih terlihat suhu mulai naik dari 31 derajat naik ke 32 derajat. Nah, setelah itu di set point 4 maka lampu akan menyala. Setelah itu kita turunkan lagi, maka otomatis lampu akan mati kembali.
kita lihat ini dari set point 6 kita turunkan jadi set point 4, maka lampu akan mati. Kemudian kita hidupkan lagi ke set point 7, maka lampu akan hidup kembali. Kurang lebih seperti itu untuk cara kerja dari setting point sendiri. Oke, di sini merupakan settingan sintak dari sensor DHT22 dengan prototipe alat pentas telur. Di sini merupakan include ataupun wire dari masing-masing komponen. Ada liquid crystal, RTC, SPI, SD, Arduino, include DHT, include data 5 sebagai data DHT-nya, dan kemudian ada define relay untuk pin data dari relaynya itu sendiri. Kemudian di sini ada integer pin relay, yaitu kita memasang relay di pin 8. Kemudian di sini ada DHT, kita masukkan untuk variabelnya. Kemudian di sini ada chart dan ada chart, dimana di sini untuk RTC, dan kemudian di sini ada float sebagai variabel atau pembacaan dari nilai kalibrasi dan nilai validasi, dan juga ada float potensio yang dimana untuk menginput nilai yang bakal dibaca daripada potensio. Kemudian ada float A dan B yang fungsinya sama seperti float X dan Y. Untuk A dan B digunakan untuk kelembaban. Kemudian ada liquid crystal, ada my file. Liquid crystal adalah untuk I2C. Kemudian ada file my file itu sebagai sintak dari libraries dari MMC. Kemudian ada RTC, dan setelah itu kita masuk ke void loop. Di void loop ini adalah settingan awal atau settingan dari semua komponen. Di sini ada serial begin, kemudian ada serial print yang digunakan untuk DHT, yang nantinya bakal bisa dicek di serial monitor. Kemudian di sini ada pin mode ataupun pendefinisian relay yang digunakan sebagai output. Kemudian di sini ada sintak LCD untuk pemulaiannya. Jadi di awal nanti bakal ada tulisan teknik pertanyaan dan sensor suhu. Kemudian di sini dari wire begin hingga ke bawah itu adalah sintak dari RTC. Jadi RTC di setup di sini untuk menampilkan jam yang akurat sesuai dengan jam sekarang. Nanti bakal tampil di LCD dan juga di MMC seperti itu. Kemudian setelah itu kita lanjut ke void loop. Nah, untuk void loop ini digunakan sebagai settingan agar sistem ini ataupun sistem yang kita buat ataupun alat yang kita buat itu berulang, sistemnya berulang. Di sini kita masukkan float T itu sebagai variabel untuk nilai baca daripada sensornya. Kemudian di sini ada X dan Y seperti tadi yang di awal di libraries itu variabel dari
kalibrasi dan validasi dari si suhu. Kemudian di bawahnya ada float H sebagai variabel kelembaban, dan ABC dan AB sebagai variabel kelembaban. Kemudian di sini ada DHT get error. Ketika DHT-nya tidak terbaca maka bakal terlihat error seperti itu. Kemudian di sini ada serial print sampai dengan delay 1000, dimana di sini untuk menampilkan di serial monitor, karena di sini sintaknya ialah berbunyi serial print, sehingga bakal ditampilkan di serial monitor. Kemudian untuk sintak untuk LCD set kursor itu bakal ditampilkan di LCD. Kemudian di sini ada potensio value atau hasil pembacaan dari potensio. Kemudian LCD print, LCD set kursor ini digunakan agar nilai edisi yang terbaca oleh potensio itu ditampilkan di LCD seperti itu. Kemudian di sini ada setting point, di mana setting point 1 kita menggunakan nilai ADC 0 hingga ke 125. Di sini kita menggunakan setting point 1, di mana ketika suhu di atas dari 24 derajat Celcius maka si output atau si relay bakal mati, sehingga lampu yang dihubungkan pada prototype akan mati. Dan kemudian sebaliknya, kemudian ada setting point 2, kita menggunakan potensio value nya di 125 hingga 250. Di sini ketika suhu berada di 28 maka relay akan mati, dan sebaliknya. Kemudian untuk setting point 3, potensio value nya 250 hingga 375, di mana setting point 3 ini suhu tidak bisa lebih dari 30 derajat Celcius. Jikalau lebih dari 30 derajat Celcius maka relay positif akan mati, otomatis akan mati. Kemudian setting point 4, di mana nilainya 375 hingga 500. Di sini suhu tidak bisa lebih dari 32 derajat Celcius. Kemudian di setting point 5 itu nilai potential value-nya 500 hingga 625, suhunya tidak bisa lebih dari 34. Kemudian setting point 6, value-nya 625 sampai 750. Nah, dan suhunya tidak bisa lebih dari 34. Kemudian setting point 7, di sini kita lihat untuk value-nya 750 sampai 875, suhunya tidak bisa lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian setting point 8 itu kita buat di value 875 hingga 1000 karena mentok 1000. Kemudian untuk suhunya itu tidak bisa lebih dari 40 derajat Celcius. Kemudian di bawah ini merupakan sintak RTC, di mana ini sintak ini digunakan untuk menampilkan di layar LCD dan juga untuk menyimpan agar tersimpan di MMC waktunya seperti itu. Nah, ini ada sintak if my file, itulah sintak yang digunakan untuk menyimpan. Kemudian my file print itu digunakan untuk menuliskan di kartu memori agar data tersimpan. Kemudian di sini setting point di setting agar bisa
terdefinisi di kartu memori nantinya. Kemudian ada my file close ketika alatnya sudah tidak digunakan. Kemudian setelah itu serial print error ketika si MMC tidak bisa menyimpan. Kurang lebih seperti itu untuk sintaknya. Nah, setelah melakukan kalibrasi sensor suhu, kita akan melakukan kalibrasi pada sensor kelembapan. Nah, di sini hasil yang didapatkan yaitu kurang lebih ada 17 data. Dan dilakukan 3 kali pengulangan pada tiap kalibrator. Lalu, setelah mendapatkan data kalibrator dan sensor, kita lakukan pengambilan rata-rata. Dan data yang didapatkan sebagai berikut. Nah, ini rata-rata pada sensor, dan ini rata-rata pada kalibrator. Nah, setelah mendapatkan rata-ratanya, kita buat grafiknya sebagai berikut. Kalibrasi yang didapat untuk sensor suhu yaitu kurang lebih ada sebanyak 15 data. Dari data ini, kita juga melakukan pengulangan sebanyak 3 kali dari masing-masing data tersebut. Setelah itu, didapatkan rata-ratanya sebagai berikut. Setelah mendapatkan rata-rata, lalu melakukan pengkalibrasian dan dibuat grafik seperti ini. Setelah dilakukan proses validasi, diperoleh data-data sebagai berikut. Terdapat 3 kali pengulangan pada sensor, kemudian dicari nilai rata-ratanya sehingga didapatkan nilai sebagai berikut. Setelah itu, dibuat grafik dengan menggunakan sketcher, di mana sumbu X merupakan nilai sensor dan sumbu Y merupakan kalibrator, sehingga didapatkan rumus sebagai berikut. Y sama dengan 1,0035X ditambah 2,5691 dan koefisien determinasi atau R kuadrat sama dengan 0,9873. Setelah itu, validasi pada kelembapan. Sama seperti pada suhu, dilakukan juga 3 kali pengulangan pada sensor. Kemudian dicari nilai rata-ratanya. Setelah itu dibuat grafik dengan menggunakan sketcher, di mana sumbu X merupakan nilai sensor dan sumbu Y merupakan nilai kalibrator, sehingga didapatkan rumus Y sama dengan 0,9436X dan R kuadrat atau koefisien determinasi 0,9906. Pada uji kinerja, dilakukan 8 taraf, dengan masing-masing taraf selama 1 jam. Taraf pertama yaitu pada 26 derajat Celcius. Dengan setting point 26 ini, lampu akan menyala pada suhu 25,9 ke bawah dan akan padam pada suhu 26,1 ke atas, sehingga didapatkan data sebagai berikut. Kemudian, pada setting point kedua dengan taraf 28 derajat Celcius, pada setting point ini, lampu akan menyala pada suhu 27,9 ke bawah dan akan padam pada suhu 28,1 ke atas, sehingga didapatkan data sebagai berikut. Selanjutnya pada taraf ketiga yaitu 30 derajat Celcius. Pada setting point ini, lampu akan menyala pada suhu 29,9 ke bawah dan akan padam pada suhu 30,1 ke atas, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian pada taraf keempat yaitu 32 derajat Celcius, pada setting point 34 ini, lampu akan menyala pada
suhu 33,9 derajat ke bawah dan akan padam pada suhu 32,1 ke atas. Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian pada taraf kelima yaitu suhu 34 derajat Celcius, pada setting point ini lampu akan menyala pada suhu 33,9 derajat ke bawah dan akan padam pada suhu 34,1 derajat ke atas. Dan didapatkan hasil sebagai berikut. Pada taraf ke-6, yaitu 36 derajat Celcius, pada setting point ini, lampu akan menyala pada suhu 35,9 derajat ke bawah dan akan padam pada 36,1 derajat ke atas. Berikut ini hasil yang didapatkan pada uji kinerja taraf ke-6. Selanjutnya yaitu pada taraf ke-7, 38 derajat Celcius. Pada setting point ini, lampu akan menyala pada suhu 37,9 derajat ke bawah dan akan padam pada suhu 38,1 ke atas. Dan didapatkan hasil sebagai berikut. Dan yang terakhir pada taraf 8 yaitu 40 derajat Celcius. Pada setting point ini, lampu akan menyala pada suhu 39,9 derajat dan akan padam pada suhu 40,1 derajat ke atas. Dan didapatkan hasil sebagai berikut. Setelah didapatkan data dari uji kinerja yang telah dilakukan, kemudian dilakukan perhitungan akurasi. Nilai akurasi ini didapatkan dari rumus keakuratan yaitu 1 minus sigma NI sama dengan 1 nilai mutlak SP min NAI per N dibagi SP dikali 100%. Berikut ini adalah hasil yang didapatkan, di mana SP merupakan nilai setting point, NA nilai aktual ke I, dan N adalah jumlah data. Berikut ini adalah grafik dari nilai akurasi. Pada taraf pertama, akurasi sebesar 99,948%, taraf kedua 100%, taraf ketiga 99,970%, taraf keempat 99,998%, taraf kelima 99,995%, taraf keenam 99,996%, taraf ke-7 99,990%, dan taraf terakhir yaitu 99,992%. Sehingga didapatkan rata-rata akurasi yaitu sebesar 99,986%. Grafik akurasi ini pada sumbu X merupakan taraf yaitu ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian pada sumbu Y merupakan nilai persen dari akurasi atau keakuratan. Setelah mencari nilai akurasi, selanjutnya dicari nilai RWP atau rata waktu pengendalian. Rumus dari RWP yaitu sigma N I sama dengan 1 dalam kurung on I plus delay
per N, di mana aon I merupakan aktuator lampu hidup ke I dalam satuan menit, delay yaitu waktu tunggu dengan satuan menit, dan N merupakan jumlah data. Pada setiap taraf dilakukan perhitungan RWP sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Pada taraf 1 dihasilkan RWP sebesar 1,015385, taraf 2 1,013514, pada taraf 3 1,015385, pada taraf 4 1,012195, pada taraf 5 1,017544, pada taraf 6 1,016949, pada taraf 7 1,018868, dan pada taraf 8 1,014925. Kemudian dibuat grafiknya dengan menggunakan sketcher, di mana sumbu X merupakan taraf dan sumbu Y merupakan nilai dari RWP. Selanjutnya yaitu perhitungan reliabilitas. Cara yang dapat dilakukan untuk menghitung reliabilitas yaitu dengan membelah dua split half method atau rumus Feynman-Brown. Fungsi yang digunakan yaitu Correl array 1 dan array 2. Di mana pada array 1 ini merupakan dari tabel bagian 1 dan array 2 merupakan tabel bagian 2, sehingga didapatkan hasil sebesar 0,983209 pada taraf 1, pada taraf 2 minus 0,29258, pada taraf 3 minus 0,20392, pada taraf 4 0,667096, pada taraf 5 0,201033, dan pada taraf 6 0,023982, pada taraf 7 minus 0,15599, dan pada taraf 8 0,062088. Selanjutnya yaitu stabilitas. Stabilitas ini merupakan menunjukkan daya tahan alat sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tetap atau tidak. Stabilitas ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui kemampuan mengenai kinerja alat yang tetap pada jangka waktu yang lama. Berikut ini merupakan grafik stabilitas yang didapatkan. Grafik ini didapatkan dari data uji kinerja pada taraf 1 hingga 8, di mana X merupakan menit dan Y merupakan suhu. Berikut ini pada taraf 1, kemudian ini pada taraf 2, ini pada taraf 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terlihat bahwa pada taraf 2 sangat stabil, yaitu pada taraf 28 derajat Celcius pada setting point-nya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.